Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apri Aditya Saputra, saya dari program studi Teknologi Informasi kelas I2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Single Linked List. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, tentang dasar teori dari Single Linked List. Yang kedua adalah tentang cara kerja dari Single Linked List. Yang ketiga adalah contoh implementasi dari Single Linked List. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah praktikum. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah dasar teori. Dasar teori dari Single Linked List adalah yang pertama, pengertian dari linked list adalah salah satu bentuk struktur data berisi kumpulan data, node, yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dan dinamis. Dalam istilah ilustrasi di dunia nyata, linked list sering disebut juga sebagai serani berantai. Dalam konsepnya, linked list saling terhubung dengan bentuk variabel pointer. Jika masing-masing data dalam linked list disebut dengan node yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struktur yang terdiri dari beberapa field. Dalam pemrograman Python, kita memerlukan dua kelas yang perlu kita buat terlebih dahulu. Yang pertama ada class list yang terdiri dari minimal dua field. Yang pertama adalah field head yang berfungsi untuk mencatat anggota pertama dari list, dan yang kedua adalah field size yang berfungsi untuk mencatat panjang atau banyaknya anggota dari list tersebut. Setiap anggota list akan direpresentasikan dengan class node. Class node terdiri dari yang pertama ada field next node yang berfungsi untuk mencatat node berikutnya atau anggota list yang berikutnya. Yang kedua ada element, yaitu berfungsi untuk mencatat objek atau isi dari list itu sendiri dalam node ini. Yang selanjutnya adalah cara kerja dari Single Linked List. Pada kasus kali ini, saya memberikan contoh satu list dengan 3 node. Head merujuk pada node yang pertama, node yang memiliki elemen 30. Elemen 20 akan dicatat di node yang pertama pada next node, begitu seterusnya. Dan node terakhir berisi none atau tidak merujuk apapun atau node yang terakhir. Size di list terdiri dari atau berisi dari size yaitu 30, 20, dan 10 yang berarti isi dari size adalah 3 node. Selanjutnya adalah contoh implementasi Single Linked List pada pemrograman Python. Single Linked List dapat dikolaborasikan dengan beberapa sintaks tersebut. Yang pertama ada creation, yang kedua insert, yang ketiga ada delete, yang keempat ada traversal, sorting, searching, dan termination. Gimana nih teman-teman, udah pada bisa? Udah pada ngerti atau malah bingung? Masih bingung? Ayo kita simak video pemrograman pada video kali ini. Halo semuanya, kali ini saya akan mendemonstrasikan Single Linked List menggunakan kode pemrograman Python. Di sini saya akan mengkolaborasikan Single Linked List menggunakan beberapa parameter seperti delete, insert, cari data atau find, serta menampilkan panjang dari linked list, serta menampilkan data dari linked list yang ada. Di sini saya akan membuat menggunakan Visual Studio Code, dan untuk kode runnernya saya menggunakan CMD. Untuk kesempatan kali ini, mari kita buat file baru, new file. Setelah itu kita pilih language yang ada menggunakan Python, karena pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan Single Linked List menggunakan Python. Lalu kita save ke desktop dengan nama Single Linked. Oke, selanjutnya kita mulai pemrograman kita dengan mengimport OS ya, atau kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Terus setelah itu kita membuat kelasnya bebas. Di sini saya menggunakan class node yang berisi tentang objek.
dalam objek kita mendeklarasikan dari init so dengan non. Setelah itu kita sama dengan non. Setelah itu next underscore not dengan non. Setelah itu kita mendeklarasikan untuk ketika listnya itu non atau kosong, atau bisa dilihat paling belakang dalam single linked list. Data self.next. Ini sebenarnya bebas ya untuk penamaannya, cuma agar mudah aja saya menggunakan beberapa istilah yang nggak asing gitu di telinga kita semua. Next one. Setelah itu kita akan masuk menggunakan untuk membuat dari mengambil data dari node kita. Di sini kita membuat definition atau deklarasi baru, yaitu di sini aku buat get data yang berisi tadi turn data. Selanjutnya di sini saya juga ingin mengambil node berikutnya, yaitu dengan mendeklarasikan lagi get next. Di sini saya menggunakan get next untuk mengambil datanya, lalu kita return kembali. Gunakan next underscore node. Setelah itu saya ingin menentukan node untuk berikutnya. Jadi ketika tadi sudah mengambil, nah ini kita untuk mendeklarasikan dari node berikutnya. Di sini saya membuat dengan set underscore next sama. Setelah itu kita ambil dari data self, habis itu next sama dengan node self next sama dengan self next dot node sama dengan new. Setelah itu kita membuat kelas baru di sini untuk membuat kelas baru untuk menampung dari linked list yang ada. Jangan lupa sini ada self, next, new, next. Nah, biru. Setelah itu kita masuk ke kelas yang ada. Di sini saya menamakannya dengan linked list dan isi objek sama seperti atas. Setelah itu kita mendeklarasikan lagi dari init, oke. So head-nya kita buat none juga. Setelah itu baru kita masuk ke subset next underscore node. Nah, di kelas ini untuk menentukan head dari masing-masing pucuk teratas dari linked list yang kita ambil ya teman-teman. Setelah itu kita buat juga untuk menambahkan node baru,
yaitu dengan mendeklarasikan insert karena saya ingin memasukkannya. Insert self underscore data. Dengan yang pertama kita ada inisialisasi dari node yang baru, yaitu dengan new node sama dengan node. Situ ada datanya, kita ambil dari situ. Setelah itunya untuk merujuk ke node berikutnya dari node yang baru, yang untuk kita kasih new node juga. Set next, set underscore next, so head dot head. Nah, ketika ini teman-teman udah, setelah itu kita gunakan links baru untuk menghitung dari panjang list yang ada. Di sini saya mendefinisikan atau mendeklarasikannya dengan size. Di situ saya masukkan self yang udah ada tadi dengan beberapa ketentuan yang ada, teman-teman. Yang pertama kita membuat pointer yang berfungsi untuk merujuk ke node yang dituju. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Current, saya menggunakan currency, current sama dengan self.head. Bawahnya bentuknya berarti count sama dengan 0. Setelah itu ketika di currentnya akan bertambah menjadi 1. Ya. Oke. Next. Jangan lupa kita return dari count yang sudah kita hitung tadi. Oke. Setelah itu kita buat lagi untuk mencari data, teman-teman, karena tadi saya juga pengen mencari sebuah data yang ada link pada list. Nah, di sini saya juga mendefinisikan atau mendeklarasikan dengan nama source biar gampang aja. Nah, isinya sama, self dengan data. Habis itu kita membuat pointer juga dengan sama setelah itu kita namai parameter selanjutnya dengan pound, karena pound saya pengen biar mempermudah kita dalam sebuah coding. Setelah itu kita cari perulangan untuk mencari dari node-nya tersebut, teman-teman. Setelah itu kita pakai while currentnya itu n found is false, maka false-nya salah maka if currentnya dapat data,
ketika kurennya mendapatkan data, maka found sama dengan true. False ketika dia dia nggak dapat, maka ya udah dia akan next aja gitu teman-teman. Jangan lupa. Setelah itu kita mau menghapus dari note yang udah kita buat biar enak dilihat dari pada kita. Sama, kita juga mendefinisikan. Di sini saya menamainya dengan delete, sama dengan parameter inputnya self dan data. Setelah itu kita masuk sama dengan currency atau current self.head. Setelah itu kita juga mendeklarasikan previous untuk mencarinya, sama found untuk menemukannya. Ketika dia menemukannya, nanti bisa diambil dengan sini. Jangan lupa untuk percabangan. Di sini saya menggunakan where dan if. Found sama kayak yang atas tadi, sama yang false, sama kayak yang search data. Ketika si currency-nya itu nanti get data di data, dia akan format true. Nah teman-teman, ketika else previous tadi akan sama dengan current, lalu currentnya akan mendapatkan text teman-teman. Terus ketika si currency-nya is none atau nggak ada datanya, nanti akan menampilkan value error dengan data tidak jadi list, gitu aja deh. Oke, habis itu kita ketika si previous is none, sama teman-teman, kita sum f sama dengan currency current dot, aku lupa, dot get. Previous dot set. Let's go next. Dot get. Di sini false. Itu di sini get data sama dengan data. If get data, if current dot get underscore data, teman-teman, get data. Setelah itu ketika previous currency-nya dapetin current. Oke, dah. Setelah itu kita juga akan membuat untuk menampilkan isi dari list kita, teman-teman. Jadi biar tahu nih nanti kita kira-kira tuh currency-nya tuh gimana aja kayak gitu. Setelah itu kita mendefinisikan lagi dengan di sini show data. Kita masukkan
Habis itu kita OS tadi sistem kita panggil mengclear untuk clear dari CMD kita, karena kita Windows tuh biasanya pakai CLS teman-teman, terusnya di punya saya. Screen-nya di sini saya akan tampilkan list data. Oke, sudah. Terus screen selanjutnya saya mau nanyain ada setelah itu kita akan currency dari current dengan self, berarti dia mau ke self dapetin dari setnya dulu. Oke, habis itu kita gunakan persabangan while current node is not. Jika dia tidak kosong, maka dia akan ngeprint dari sama dia juga akan ngeprint. Pinginnya dia ngeprint ini sudah. Sama terakhir aku mau dia ngeprint buat next. Nah, if start sama dengan setelah itu jadi gini, selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke main menu dari aplikasi kita. Di sini saya mendefinisikannya dengan main menu yang isinya self juga. Di sini saya mau kasih pilihan, kasih dia pilih sama dengan Y. Terus kita while juga pilih sama dengan Y. Yes. Habis itu kita yang pertama, aku kayak mau OS sistem ini dulu deh teman-teman, CLS, soalnya biar nanti dia tuh juga bisa nge-clear gitu. Jadi ketika kita masuk tuh mesti clear gitu. Terus sprint yang pertama aku mau buat tampilan menunya kasih sama dengan kasih teman-teman, ini mau diisi apa aja ini. Teman-teman ada yang error. Ini kedua aku mau menu lagi tutup chat. Rapi teman-teman. Setelah itu aku mau print juga menu-menu pilihan yang udah kita sebut tadi. Satu, kita ada insert,
selanjutnya print yang kedua aku ada delete tadi, kita udah bikin delete di atas. Terus yang ketiga kita ada cari data, jadi nanti kita juga cari data yang form tadi. Terus habis itu yang selanjutnya yang keempat kita mau cari nampilin panjang dari terus yang kelima kita tadi udah deklarasiin buat nampilin data, berarti kita juga tampilkan data. Terus biar rapi aku pasti bikin parameter di akhir buat pembeda atau jeda ya teman-teman. Setelah itu kita print sama dengan print dari input aja teman-teman, dua ini kurang satu. Di situ kita ketika pilihannya sama dengan satu, pilih OS sistemnya aku mau clear dulu. Sistem itu ob bj dot sama dengan yang di situ kita masukkan data gini aja deh biar lebih ringkas. Self input insert ini sama ya teman-teman, kita ulangi pemrograman ini sampai pilihan kelima. Nah, pilihan keduanya bj sama dengan yang kedua kita masukkan ya kita masukkan sini sininya kita masukkan x sama dengan bebas input dari nilai bentar teman-teman, kita belum deklarasiin pilihan, makanya di sini dia nggak mau. Dioda biru pilihan
pilihannya udah mau. Kita else if. Oh, ini else if teman-teman. Else if, makanya dia kok tadi merah. Sama ini pilihannya juga pilihan dengan 3. Kita akan clear dulu sistem. Oke, habis itu kita obj nya juga sama. obj inputnya berarti masukkan data yang karena menu kita yang ketiga itu adalah ini. Di situ kita sama dengan statusnya tadi kita panggil source, masuk ke parameter source. Habis itu kita obj. Bentar teman-teman, obj nya udah, inputnya udah. Ini nanti dia nggak mau karena dia belum ke delete. Cek. Oke, pilihan 3. Oke. Statusnya sama dengan true, maka aku mau ngeprint data temukan aja deh. Ketika else aku mau print tidak ditemukan, ini aja cukup deh teman-teman, atau mau nambah ini aja deh. Habis itu kita masuk. Nah, terus kita masuk ke menu yang keempat, pilihan kita OS sistem if pilihan data. Bentar teman-teman, kayak ada yang kurang. Terus if ketika pilihannya sama dengan 4, dia ini terus OS nya CLS kok nggak bisa. If saya bentar teman-teman, tak coba teliti. OS statusnya source obj. If statusnya true, maka dia akan print ini. Else nya print ini, input ini. If pilihan 4, sama dengan
masukkan ini, habis itu sel, kita mau nampilin data di situ, terus kita baru else ketika dia sama dengan tidak ada, atau di sini aku tulisnya non, terserah sih teman-teman mau kasih apa gitu di sini. Linked list, awalnya kita buat ke menu linked if name main L sama dan linked list. Oke, mari kita cek. Next, masih ada merah, ya ada yang merah. Kita save dulu. Di situ kita masuk ke sini ke CD directory kita, terus kita jalanin dengan sintak Python, terus window di 83 belum bisa. Oke, tak coba teliti dulu ya teman-teman. Next node, cek benar. Oh, ini tipe. Oke teman-teman, ntar langsung koreksi. Coba kita jalankan. Oke, tampilannya akan jadi seperti ini. Aduh. Oke, tampilannya jadi seperti ini teman-teman. Misal kita mau insert data nih, aku mau insert kayak tadi 30, lalu kita insert lagi 20, lalu kita insert lagi 10, terus kita tampilkan data. Nah, datanya seperti ini teman-teman. Konsepnya seperti kayak list tadi. Jadi data yang paling atas itu adalah data yang paling akhir kita masukkan. Nah, ini yang disebut list. Nah, untuk single si 20 ini, dia kan punya 20 ini. Dia tuh ambil sebenarnya dari input data kedua tadi. Dan input data ketiga, karena kita inputnya ketiga tadi, listnya itu bakal non secara karena dia ada di belakang. Oke, selanjutnya kita next. Kita mau coba cari data dulu 3. Data 10 tadi apakah? Oh, berarti data ditemukan pada list. Berarti dengan begini kode yang kita buat sudah berjalan. Setelah itu kita mau lihat panjang dari linked list. Panjang dari linked list saya tadi adalah 3 karena seperti yang saya sebutkan tadi, karena inputnya kita 3, sehingga data input ketiga kita itu adalah none karena mereka ada di paling belakang. Dan data yang pertama tadi adalah data yang paling akhir kita masukkan, yaitu 10 dengan menyimpan pada head itu sebesar 10 tadi teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba delete di nomor 2. Kita akan delete data ke 30. Kita akan delete data 30. Oke, lalu kita tampilkan data lagi, dan 30 secara langsung akan terhapus teman-teman. Oke,
Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan pada single linked list. Apabila saya memiliki kesalahan dalam berkata maupun bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, see you later, dadah.